Oke, salam Bapak Ibu yang luar biasa. Ya, malam hari ini kita jumpa lagi dalam Bible Study, di mana malam hari ini dalam topik Hiduplah Seperti Raja, Eksegesis Roma 5. Oke Bapak Ibu, kita siapkan hati kita sambil menunggu teman-teman kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini atas kebaikan dan kemurahan-Mu, di mana sepanjang hari ini Tuhan, Kau yang senantiasa menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan, sehingga malam hari ini kami masih ada, semua oleh karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, Roh-Mu terus senantiasa menuntun dan membimbing kami dalam Bible Study malam hari ini. Kiranya malam hari ini kami memperoleh sesuatu yang luar biasa, sebab firman-Mu semua firman ya dan amin. Sebab itu Tuhan kuasai roh, jiwa, dan pikiran kami, sehingga mata hati kami tertuju kepada firman-Mu. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung. Kiranya anugerah-Mu bagi mereka melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan ke akhirnya. Kami bersyukur. Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah kuasa dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang haleluya. Kau Allah yang kau haleluya. Ku sembah, ku puji, ku tinggikan Tuhan, ku agungkan Engkau selamanya. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang berdaulat. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau Tuhan Allah yang bertahta. Kami rindukan, kami nantikan, kami haus akan Engkau. Kami rindu, kami mencari wajah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu melingkupiku, dan kami masuk dalam hadirat-Mu. Kau puaskan hati yang rindu, Kau puaskan hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kami yang rindu, kami yang menantikan-Mu. Terima kasih Yesus, dengan segala anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Kau puaskan hati kami, Kau penuhkan. Terpujilah Engkau, sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti-Mu. Ajaib dan besar
Haleluya, haleluya. Glory. Syukur kepadamu. Oh Yesus. Minggu lalu kita telah belajar bahwa manusia hanya dapat dibenarkan oleh iman, karena semua manusia itu jatuh ke dalam dosa dan tidak ada satu manusia pun yang benar. Dan iman bukan dengan perbuatan. Kita dibenarkan oleh iman bukan dengan perbuatan, dan telah dikasih satu contoh lagi bahwa Abraham pun dibenarkan oleh iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah memungkinkan kami manusia berdosa yang mana kami punya upah adalah maut dapat hidup selama-lamanya dengan Engkau dengan iman percaya kepadamu. Engkau yang telah membenarkan kami, Engkau yang mati di kayu salib untuk kami, dan Engkau yang bangkit dari kematian dan juga bangkit dari kematian sehingga kami juga dapat hidup selama-lamanya dengan Engkau. Tuhan Yesus, betapa luar biasanya kasih-Mu. Hari ini kami akan belajar apa yang kami dapat dari pembenaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tahu bahwa sebegitu besar berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami saat kami percaya iman kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Lepaskanlah kami dari segala percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, Roma itu adalah kitab logika. Maka kitab ini penuh dengan kata-kata oleh karena itu, sebab itu, karena ini, sebab itu. Nah, kita memiliki kata oleh karena itu tentang penghukuman dalam Roma 3 ayat 20, pembenaran dalam Roma 5 ayat 1, dan tidak ada penghukuman dalam Roma 8 ayat 1, dan penyerahan diri nanti di dalam Roma 12 ayat 1. Dalam menyampaikan argumennya, Paulus telah membuktikan bahwa seluruh dunia berdosa di hadapan Allah, dan tidak ada seorang pun dapat diselamatkan oleh perbuatan keagamaan seperti menaati hukum Taurat. Ia telah menjelaskan bahwa jalan keselamatan Allah selalu oleh kasih karunia melalui iman. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan ia telah menggunakan Abraham sebagai ilustrasinya. Jika pembaca surat ini berhenti di titik ini, ia sudah akan tahu bahwa ia perlu dan dapat diselamatkan. Tetapi masih banyak lagi yang perlu diketahui oleh orang berdosa tentang pembenaran melalui iman, justification by faith. Dapatkah ia yakin bahwa itu akan bertahan lama? Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan orang berdosa melalui kematian Kristus di kayu salib? Roma 5 adalah penjelasan Paulus tentang dua kata terakhir dalam Roma 4, pembenaran kita. Ia menjelaskan dua kebenaran mendasar. Yang pertama adalah berkat-berkat pembenaran kita. Jadi apa yang kita dapat dari pembenaran kita, hasil pembenaran kita. Dan yang kedua di ayat 12 sampai 21 adalah dasar pembenaran kita. Oke? Kita mulai yang pertama, berkat-berkat dari pembenaran kita. Roma 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita yang pertama hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan ini tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, satu,
Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. 2. Pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berbegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Saudara, kalau saya hitung di sini ada 7 berkat yang luar biasa akibat kita percaya kepada Tuhan Yesus oleh iman. Dan waktu kita percaya itu ya, ada 4 hal yang negatif banget dari kita. Pertama, waktu kita lemah, waktu kita berdosa, waktu kita durhaka, dan bahkan waktu kita masih menjadi seteru Allah, Allah membenarkan kita oleh darah-Nya. Ya. Nah, oke. Jadi saya akan bahas tentang berkat-berkat dari pembenaran kita, dan kita perlu tahu ini, saudara, akibat dari kita percaya sama Tuhan Yesus. Dalam menyebutkan berkat-berkat ini, Paulus mencapai 2 tujuan. Pertama, ia menjelaskan betapa indahnya menjadi orang Kristen, hidup sebagai raja. Betapa indahnya menjadi seorang Kristen. Pembenaran kita bukan hanya jaminan surga, saudara. Betapapun menggembirakannya hal itu, tetapi juga sumber berkat-berkat luar biasa yang kita nikmati di sini dan sekarang. Tujuan kedua adalah untuk meyakinkan para pembacanya bahwa pembenaran adalah sesuatu yang kekal. Sekali selamat, tetap selamat. Sekali dibenarkan, tetap dibenarkan. Para pembaca Yahudi khususnya akan bertanya, bisakah pengalaman rohani ini bertahan lama jika tidak membutuhkan ketaatan kepada hukum? Bagaimana dengan cobaan dan penderitaan hidup? Bagaimana dengan penghakiman yang akan datang? Nah, ketika Allah menyatakan kita benar di dalam Yesus Kristus, saudara, Ia memberi kita 7 berkat rohani yang meyakinkan kita bahwa saudara, kita tidak dapat binasa. Yang pertama, saudara, damai dengan Allah. Orang yang belum diselamatkan bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak dapat menaati hukum Allah atau memenuhi kehendak Allah. 2 ayat dari Yesaya menjelaskan hal ini dengan jelas. Tidak ada damai sejahtera, firman Tuhan, bagi orang fasik. Yesaya 48 ayat 22. Dan pekerjaan kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera. Penghukuman berarti bahwa Allah menyatakan kita sebagai orang berdosa yang merupakan pernyataan perang. Pembenaran berarti bahwa Allah menyatakan kita sebagai orang benar yang merupakan pernyataan damai sejahtera. Yang dimungkinkan bukan oleh perbuatan kita, bukan karena kita itu cute, tetapi oleh kematian Kristus di kayu salib. Kasih setia dan kebenaran telah bertemu, kebenaran dan damai sejahtera telah berciuman. Karena hukum Taurat mendatangkan murka, tidak seorang pun yang dihukum oleh hukum Taurat dapat menikmati damai sejahtera dengan Allah. Tetapi ketika Anda dibenarkan oleh iman, Anda dinyatakan benar, dan hukum Taurat tidak dapat menghukum Anda atau menyatakan perang. Jadi berkat pertama adalah damai dengan Allah. Yang kedua adalah akses kepada Allah. Orang Yahudi terhalang dari hadirat Allah oleh tirai di bait suci, dan orang bukan Yahudi terhalang oleh tembok bait suci yang bertuliskan peringatan bahwa siapapun yang bukan Yahudi yang melewatinya akan dibunuh. Tetapi ketika Yesus mati, Ia merobek tirai itu dan merobohkan tembok itu. Di dalam Kristus, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya memiliki akses langsung kepada Allah. Jadi saudara, kalau doa nggak usah pakai santo-santo, nggak pernah lewat mana-mana, ya. Kita mempunyai akses kepada Allah, nggak usah lewat Maria, ya, langsung kepada Allah. Dan mereka dapat memanfaatkan kekayaan kasih karunia yang tidak ada habis-habisnya. Kita berdiri di dalam kasih karunia, saudara, bukan dalam hukum. Pembenaran berkaitan dengan identitas kita, kedudukan kita.
Pengudusan itu berkaitan dengan keadaan kita, ya. Anak seorang raja dapat masuk ke dalam hadirat ayahnya, tidak peduli bagaimana rupa anak itu. Kata akses di sini berarti masuk kepada raja melalui kemurahan hati orang lain. Oke, pertama damai dengan Allah, yang kedua akses kepada Allah, dan yang ketiga harapan yang mulia. Damai dengan Allah mengurus masa lalu. Ia tidak akan memperhitungkan dosa-dosa kita. Akses kepada Allah mengurus masa kini. Kita dapat datang ke hadiratnya kapan saja untuk meminta pertolongan yang kita butuhkan. Harapan akan kemuliaan Allah mengurus masa depan. Suatu hari nanti kita akan turut serta dalam kemuliaannya. Kata bersukacita dapat diterjemahkan sebagai berbangga diri. Bukan hanya dalam Roma 5 ayat 2, tetapi juga dalam Roma 5 ayat 3 dan 11. Saudara ya, ketika kita masih berdosa, tidak ada apa yang dapat dibanggakan karena kita gagal mencapai kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kita dapat berbangga diri dalam kebenaran dan kemuliaannya. Yang keempat, saudara, apa hasil pembenaran kita? Karakter Kristen kita akan dibentuk, saudara ya. Pembenaran bukan jalan keluar dari cobaan hidup. Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan. Yohanes 16 ayat 33. Namun bagi orang percaya, pencobaan itu positif, bukan negatif. Pencobaan bekerja untuknya dan bukan melawannya. Jadi saudara, kalau ada masalah itu sebagai orang Kristen itu harusnya sukacita, karena wah, karakter saya akan diubah lagi lebih menjadi seperti Tuhan Yesus. Namun bagi orang percaya, cobaan bekerja untuknya dan bukan melawannya. Tidak ada penderitaan yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, cobaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan membuat kita lebih serupa dengan Tuhan. Penderitaan membangun karakter Kristen. Kata pengalaman dalam Roma 5 ayat 4 berarti karakter yang telah teruji. Urutannya seperti ini, saudara. Pertama harus ada kesengsaraan. Dari kesengsaraan kita ada kesabaran. Kesabaran barusan kita ada karakter yang teruji, barusan ada pengharapan. Kata bangsa Inggris kesengsaraan berasal kata Latin tribulum. Pada zaman Paulus, tribulum adalah sepotong kayu berat dengan paku di dalamnya yang digunakan untuk menggirik gandum. Tribulum ditarik di atas gandum dan memisahkan gandum dari sekam. Saat kita melewati kesengsaraan dan bergantung pada kasih karunia Allah, cobaan hanya akan memurnikan kita seperti sekam dibersihkan dari gandum dan membantu menyingkirkan sekam. Ya, di sini ada permainan kata di sini ya. 5. Kita mempunyai kasih Allah di dalam hati. Harapan yang ditunda membuat hati sakit. Tetapi sementara kita menunggu penggenapan harapan ini, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita. Perhatikan bagaimana 3 buah roh yang pertama yang dialami, saudara. Yang kalau kita percaya kepada Yesus, 3 ini kita alami dulu. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sebelum kita diselamatkan, Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus Kristus untuk mati bagi kita. Sekarang kita adalah anak-anaknya, tentu Dia akan lebih mengasihi kita. Pengalaman batin akan kasih melalui roh inilah yang menopang kita saat kita melewati kesengsaraan. Sukacita, saudara. Ada uang, happy juga. Nggak ada uang, happy juga. Yang penting ada singkong dan kopi. Ya. Saudara, dulu saya pernah mengunjungi seorang pemuda di rumah sakit, saudara, yang hampir terbakar sampai mati. Jadi hampir kayak udah 85% kebakar. Ya, saya tidak tahu berapa banyak operasi dan cangkok kulit yang dia jalani selama berbulan-bulan, atau berapa banyak spesialis yang mengunjunginya. Namun satu hal yang menopangnya selama bulan-bulan sulit itu bukanlah penjelasan para dokter, melainkan janji-janji yang mereka berikan bahwa dia pasti sembuh. Itulah harapannya. Dan hal yang menopang harapannya adalah kasih sayang keluarganya dan banyak temannya yang selalu mendukungnya. Saudara, kasih Allah disalurkan melalui mereka kepadanya dan ia memang sembuh, dan hari ini dia terus-menerus memuliakan Allah. Iman, harapan, dan kasih semuanya bergabung
untuk memberikan kesabaran saudara kepada orang percaya dalam cobaan hidup. Dan kesabaran memungkinkan orang percaya untuk bertumbuh dalam karakter dan menjadi anak Allah yang dewasa. Ini penting sekali saudara ya. Yang keenam adalah keselamatan dari murka masa depan. Paulus berargumen dari yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Jika Allah menyelamatkan kita ketika kita masih musuhnya, ketika kita masih lemah, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdoa, tentu Ia akan terus menyelamatkan kita sekarang karena kita adalah anak-anaknya. Akan ada murka yang akan datang, tetapi tidak ada orang percaya sejati yang akan mengalaminya. Kita bisa baca 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai 10, 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 10. Paulus lebih lanjut berpendapat jika kematian Kristus telah mencapai begitu banyak bagi kita, betapa banyak lagi yang Dia lakukan bagi kita dalam hidupnya saat Dia menjadi imam besar agung, intercesor kita bagi di surga. Ya, besok saya khotbah di Padang tentang kenaikan Tuhan Yesus. Saya akan bicara tentang bagaimana apa yang Yesus lakukan di surga bagi kita saat ini. Ya. Diselamatkan oleh hidupnya mengacu pada Roma 4 ayat 25, dibangkitkan kembali karena pembenaran kita, karena Dia hidup kita diselamatkan secara kekal. Surat wasiat tidak berlaku sampai kematian orang menulisnya. Kemudian seorang pelaksana mengambil alih dan memastikan bahwa wasiat itu ditaati dan warisan dibagikan. Tetapi bagaimana jika pelaksana itu tidak bermoral dan ingin mendapatkan warisan untuk dirinya sendiri? Dia mungkin menemukan banyak cara licik untuk menghindari hukum dan mencuri warisan itu. Saudara, Yesus Kristus menuliskan kita di dalam wasiatnya. Dia menulis wasiat itu dengan darahnya. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan untukmu. Ia mati agar kehendak itu berlaku, tetapi kemudian Ia bangkit lagi dari antara orang mati dan kembali ke surga agar Ia sendiri dapat menegakkan kehendak itu dan membagi warisan itu. Dengan demikian kita diselamatkan oleh hidupnya. Yang ketujuh adalah perdamaian dengan Allah. Kata penebusan berarti perdamaian, dikembalikan ke dalam persekutuan dengan Allah. Jadi ini lebih ke dikembalikan ke dalam persekutuan dengan Allah. Yang pertama itu damai dengan Allah, maksudnya Allah tidak melihat dosa-dosa kita lagi. Kalau ini lebih dikembalikan dalam persekutuan dengan Allah. Istilah ini juga disebutkan dalam Roma 5 ayat 10. Dalam Roma 1 ayat 18:32, Paulus menjelaskan bagaimana manusia menyatakan perang terhadap Allah dan karena itu pantas dihukum kekal. Tetapi Allah tidak menyatakan perang terhadap umat manusia. Sebaliknya Ia mengutus anaknya sebagai pembawa damai agar manusia dapat dimerdamaikan dengan Allah. Saudara, kita tinjauan terhadap 7 berkat pembenaran yang menunjukkan betapa pasti keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Terlepas semuanya dari hukum, semata-mata oleh kasih karunia, kita memiliki keselamatan yang mencakup masa lalu, masa kini, masa depan. Karakter kita dibentuk menjadi seperti Yesus. Itu semua bukti bahwa Anda dapat yakin bahwa Anda dapat diselamatkan. Kristus mati untuk kita, tetapi Kristus hidup juga untuk kita. Kristus akan datang kepada kita. Haleluya! Sungguh juru selamat yang sangat luar biasa. Bagian kedua saudara, dasar pembenaran. Roma 5 ayat 12 sampai 21. Sebab itu, saudara mulai ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi kasih karunia tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan ke atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.
Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi pada mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu juga, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara bingung ya, saya jelasin, ini adalah dasar pembenaran kita. Bagaimana mungkin satu orang Yesus Kristus yang mati di kayu salib bisa membenarkan kita semua? Pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana mungkin Allah menyelamatkan orang berdosa dalam pribadi Yesus Kristus? Kita memahami bahwa Kristus menggantikan tempat kita di kayu salib. Tetapi bagaimana penggantian seperti itu mungkin terjadi? Nah, Paulus menjawab pertanyaan ini dalam bagian ini, dan ayat-ayat ini adalah inti dari surat tersebut. Saudara, untuk memahami ayat-ayat ini, beberapa kebenaran umum tentang bagian ini perlu dipahami. Pertama, perhatikan pengulangan kata satu. Ya, kata ini digunakan 11 kali. Gagasan kuncinya di sini adalah identifikasi kita dengan Adam dan juga dengan Yesus Kristus. Kedua, perhatikan pengulangan kata memerintah yang digunakan 5 kali. Paulus melihat dua orang, Adam dan Yesus Kristus, masing-masing memerintah atas semua kerajaan. Terakhir, perhatikan frasa jauh lebih banyak diulang 5 kali. Ini berarti bahwa Yesus Kristus telah memperoleh jauh lebih banyak daripada yang pernah kita hilangkan dari Adam. Oke? Singkatnya, bagian ini adalah perbandingan antara Adam dan Yesus. Adam diberi kekuasaan atas ciptaan nama, ia berdosa dan ia kehilangan kerajaannya. Karena dosa Adam, satu orang, seluruh umat manusia berada dalam hukuman dan kematian. Kristus Yesus datang sebagai Raja atas ciptaan baru. Melalui ketaatan yang di kayu salib, ia mendatangkan kebenaran dan pembenaran. Kristus tidak hanya membatalkan semua kerusakan yang disebabkan oleh dosa Adam, tetapi saudara, ia juga mencapai jauh lebih banyak dengan menjadikan kita anak-anak Allah. Sebagian dari jauh lebih banyak ini telah dijelaskan Paulus di dalam Roma 5 ayat 1-11. Orang-orang skeptis bertanya, apakah adil bagi Allah untuk menghukum dunia hanya karena ketidaktaatan satu orang? Apakah adil bagi Allah untuk menghukum seluruh dunia hanya karena Adam berdosa? Kira-kira gitu. Jawabannya tentu saja adalah bahwa itu bukan hanya adil, tetapi juga bijaksana dan penuh kasih karunia. Pertama-tama, jika Allah menguji setiap manusia secara individual, hasilnya akan sama, ketidaktaatan. Jadi kita jangan, masa gara-gara Adam berbuat dosa kita juga kena semua. Saudara, kalau misalnya kita semua diuji satu-satu, kita semua juga sama ketidaktaatan. Tetapi yang lebih penting lagi, dengan menghukum seluruh umat manusia melalui satu orang Adam, Allah kemudian dapat menyelamatkan seluruh umat manusia melalui satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita masing-masing secara ras, yaitu manusia, dipersatukan dengan Adam, sehingga perbuatannya mempengaruhi kita. Ya, malaikat-malaikat yang jatuh tidak bisa diselamatkan karena mereka bukan suatu ras. Mereka dosanya sendiri-sendiri secara individual. Mereka berdosa secara individual dan dihakimi secara individu. Tidak mungkin ada wakil yang dapat mengambil alih penghakiman mereka dan menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu malaikat tidak bisa diselamatkan. Tetapi manusia bisa, karena oleh karena satu orang berdosa, tetapi ada satu orang yang juga membenarkan mereka.
Tapi karena Anda dan saya tersesat di dalam Anda, kepala ras kita dapat diselamatkan oleh Kristus, yaitu kepala ciptaan baru. Rencana Allah ini penuh kasih karunia dan bijaksana. Cuman hati kita ya kadang-kadang gitu loh. Ya kan, udah dikasih solusinya untuk hidup kekal, kita malah nggak mau percaya kepada Yesus Kristus. Itu bodoh, saudara. Pertanyaan terakhir yang harus kita jawab, bagaimana kita tahu bahwa kita secara ras bersatu dengan Adam? Jawabannya ada di Roma 5 ayat 12-14 dan argumennya seperti ini. Kita tahu bahwa semua manusia mati, tetapi kematian adalah akibat dari ketidaktaatan terhadap hukum. Tidak ada hukum dari Adam sampai Musa, tetapi manusia tetap mati. Hasil umum membutuhkan penyebab umum. Apa penyebab itu? Hanya ada satu hal, ketidaktaatan Adam. Ketika Adam berdosa, ia mati, seluruh keturunannya mati, namun hukum belum diberikan. Kesimpulannya, mereka mati karena dosa Adam. Ya, seperti yang kita telah pelajari, semua orang telah berdosa, berarti artinya adalah semua orang telah berdosa di dalam dosa Adam. Manusia tidak mati karena perbuatan dosa mereka sendiri. Jika tidak, bayi tidak akan mati. Manusia mati karena mereka dipersatukan secara rasial dengan Adam. Dan dalam Adam, kalau kita manusia, kita semua akan mati. Setelah memahami kebenaran umum tentang bagian ini, kita dapat memeriksa kontras yang diberikan Paulus antara Adam dan Yesus Kristus, dan antara dosa Adam dan tindakan Yesus Kristus, ketatannya di kayu salib. Pertama, pelanggaran Adam dikontraskan dengan karunia cuma-cuma Yesus Kristus. Karena pelanggaran Adam, banyak orang mati. Karena ketaatan Kristus, kasih karunia Allah melimpah kepada banyak orang membawa kehidupan. Kata banyak memiliki arti sama dengan semua orang. Perhatikan kata jauh lebih banyak, karena kasih karena Kristus tidak hanya membawa kehidupan jasmani, tetapi juga kehidupan rohani dan kehidupan yang berkelimpahan. Kristus telah menaklukkan kematian dan suatu hari nanti akan membangkitkan tubuh semua orang mati di dalam Kristus. Jika Yesus berhenti di situ saja, ia hanya akan membalikkan dampak dosa Adam. Tetapi ia melanjutkan untuk melakukan jauh lebih banyak. Ia memberikan hidup kekal yang secara berkelimpahan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kemuliaan masa depan itu akan jauh lebih dari apa kita pikirkan dan tidak ada apa-apanya dengan penderitaan di dunia pada masa kini. Ya, harusnya kita hidup seperti raja karena kita tahu kemuliaan yang kita dapat itu luar biasa sekali, saudara. Dampak dosa Adam dikontraskan dengan dampak ketaatan Kristus. Dosa Adam mendatangkan penghakiman dan kutukan, tetapi karya Kristus di kayu salib mendatangkan pembenaran. Ketika Adam berdosa, ia dinyatakan tidak benar dan terkutuk. Tetapi ketika seorang berdosa percaya kepada Yesus Kristus, ia dibenarkan, yaitu dinyatakan benar di dalam Kristus. Saudara, kedua pemerintahan tersebut dikontraskan. Karena ketidaktaatan Adam, kematian yang berkuasa. Itu pemerintahan, saudara. Bacalah kitab Silsilah Adam dari Kejadian 5 dan perhatikan pengulangan yang sungguh-sungguh dari frasa, dan setelah itu ia mati. Dalam Roma 5 ayat 14, Paulus berpendapat bahwa manusia tidak mati dari Adam sampai Musa karena alasan yang sama dengan kematian Adam, melanggar hukum yang Allah telah dinyatakan karena hukum belum diberikan. Upah dosa adalah mati. Karena dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, kematian juga berkuasa. Ya, jadi saudara, ini saya salah ketik bahwa Paulus berkata manusia mati dari Adam sampai Musa karena alasan yang sama dengan kematian Adam. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita memasuki kerajaan baru, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, melainkan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Karena dibenarkan oleh iman, kita dinyatakan benar, kita berdamai dengan Allah, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Perhatikan bahwa kitalah yang memerintah, saudara. Jauh lebih besar lagi, mereka akan memerintah dalam hidup oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Adam,
kita kehilangan kekuasaan kita sebagai raja. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita akan memerintah sebagai raja. Nah itu saudara-saudara, hiduplah sebagai raja. Dan kita memerintah jauh lebih besar. Pemerintahan rohani kita jauh lebih besar daripada pemerintahan duniawi Adam. Karena kita memiliki berlimpah kasih karunia dan karunia kebenaran. Kedua perbuatan satu orang tersebut dikontraskan. Adam tidak perlu melakukan serangkaian dosa. Dalam satu tindakan, Tuhan menguji Adam dan dia gagal. Ini disebut sebagai pelanggaran tindakan ketidaktaatan. Kata pelanggaran berarti melanggar batas. Ya, Tuhan memberitahu Adam seberapa jauh dia bisa melangkah dan Adam memutuskan untuk melampaui batas yang telah ditetapkan. Yaitu artinya ya, dari setiap pohon di taman ini boleh engkau makan buahnya, tetapi dari pohon pengetahuan tentang baik dan jahat janganlah engkau makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya engkau pasti mati. Dia langgar ini. Berbeda dengan pelanggaran satu orang adalah kebenaran satu orang, yang berarti karya kebenaran Yesus Kristus di kayu salib. Dalam Roma 5 ayat 19 Paulus menyebutnya ketaatan satu orang. Pengorbanan Kristus di kayu salib tidak hanya memungkinkan pembenaran, tapi juga, saudara cetak miring ya, pembenaran hidup. Pembenaran bukanlah sekedar istilah hukum yang menggambarkan posisi kita di hadapan Allah. Seolah-olah saya tidak berdosa nih, saya tetap berdosa, tetapi karena Yesus Kristus punya kebenaran dikreditkan ke dalam rekening kita. Ya, tetapi menghasilkan jenis kehidupan tertentu. Pembenaran hidup dalam Roma 5 ayat 18 sejajar dengan dijadikan benar dalam Roma 5 ayat 19. Dengan kata lain, pembenaran kita adalah hasil dari persatuan yang hidup dengan Yesus Kristus. Dan persatuan ini seharusnya menghasilkan jenis kehidupan yang baru. Kehidupan yang benar dan taat kepada Allah. Persatuan kita dengan Adam menjadikan kita berdosa. Persatuan kita dengan Yesus Kristus memungkinkan kita untuk memerintah dalam hidup. Hukum dan kasih karunia dikontraskan. Kemudian hukum masuk, atau kemudian hukum masuk dari samping. Kasih karunia bukanlah tambahan rencana Allah. Kasih karunia adalah bagian dari rencana Allah sejak awal. Allah berurusan dengan Adam dan Hawa di dalam kasih karunia. Dia berurusan dengan para bapak leluhur dalam kasih karunia. Dan dia juga berurusan dengan bangsa Israel dalam kasih karunia. Ia memberikan hukum Taurat kepada Musa bukan untuk menggantikan kasih karunia-Nya, tetapi untuk mengungkapkan kebutuhan manusia akan kasih karunia. Hukum Taurat bersifat sementara, tetapi kasih karunia itu kekal. Namun sementara hukum Taurat menyebabkan dosa manusia bertambah, kasih karunia Allah melimpah lebih banyak lagi. Kasih karunia Allah lebih dari cukup untuk mengatasi dosa manusia. Meskipun dosa dan kematian masih berkuasa di dunia ini, kasih karunia Allah juga berkuasa melalui kebenaran Yesus Kristus. Tubuh orang Kristen tunduk pada kematian dan sifat lamanya menggoda dia untuk berbuat dosa. Tetapi di dalam Yesus Kristus ia dapat berkuasa dalam hidup, karena ia adalah bagian dari kerajaan Kristus yang penuh kasih karunia. Sebuah kisah perjanjian lama membantu kita memahami konflik antara dua pemerintahan di dunia ini. Allah menolak Saul sebagai raja Israel dan mengurapi Daud. Mereka mempercayai Daud akhirnya berbagi kerajaan damai dan sukacitanya. Mereka yang mempercayai Saul berakhir dalam rasa malu dan kekalahan. Seperti Daud, Yesus Kristus adalah raja yang diurapi Allah. Seperti Saul, setan masih bebas untuk bekerja di dunia ini dan berusaha memenangkan kesetiaan manusia. Dosa dan kematian berkuasa di ciptaan lama yang Adam adalah kepalanya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran berkuasa di ciptaan baru yang Yesus Kristus adalah kepalanya. Dan ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus, kita berkuasa dalam hidup. Ya saudara, penutup, dalam Roma 14, Adam disebut gambaran dia yang akan datang. Adam adalah sebuah tipe atau gambaran Yesus Kristus. Adam berasal dari bumi, tetapi Yesus adalah dari surga. Adam diuji di sebuah taman, dikelilingi oleh keindahan dan kasih. Yesus dicobai di padang gurun, tersiksa di dalam sebuah taman, dan ia mati di kayu salib yang kejam, dikelilingi oleh kebencian dan keburukan. Adam adalah seorang pencuri,
diusir dari Firdaus, tetapi Yesus Kristus berpaling kepada seorang pencuri dan berkata, "Hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus." Perjanjian Lama adalah kitab keturunan Adam dan berakhir dengan kutukan di Malaki, ya. Perjanjian Baru adalah kitab keturunan Yesus Kristus dan berakhir dengan tidak ada lagi kutukan. Wahyu 22 ayat 3. Saudara, kita semua lahir sebagai manusia. Kita tidak bisa menghindari berada di dalam Adam. Karena ini terjadi melalui kelahiran pertama kita. Air ketuban, lahir dari air yang tidak dapat Anda kendalikan. Tetapi Anda dapat menghindari tetap berada di Adam itu. Anda dapat menghindari karena Anda dapat mengalami kelahiran kedua, yaitu lahir dari roh. Kelahiran baru dari atas, ya. Kata anoten itu dari atas yang menempatkan Anda di dalam Yesus Kristus. Saudara, salah satu cara kita dapat diselamatin, kita udah berkatnya begitu berlimpah, ya. Kita tahu bahwa hanya Yesus yang merupakan Adam kedua, Adam terakhir. Itu kita percaya kepadanya, kita dapat hidup kekal selamanya dan bahkan hidup dalam kelimpahan. Itu sebabnya Yesus berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali." Yohanes 3 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan bahas Roma 6. Jadi Roma 6, 7, 8 itu satu paket, saudara. Ya, mati untuk hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, kita naikkan satu pujian sedikit untuk kita mengakhiri. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu, mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali katakan, ku mau sepertimu, mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami dicerahkan kembali, kami disadarkan kembali siapa diri kami, bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, kami adalah Raja, sehingga malam hari ini kami menyadari agar kehidupan kami tetap seperti Engkau Tuhan. Kami menjaga status kami sebagai anak Allah, sebagai Raja, untuk kami hidup seperti Engkau Kristus, menjaga setiap karakter-karakter kami, agar kami semakin hari disempurnakan seperti Engkau. Terima kasih buat pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Pastor David Chang, yang telah membagikan pengajaran ini, sehingga kami semakin hari juga memahami, kami disegarkan, kami dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, berkati hamba-Mu pekerjaan, juga berkati hamba-Mu ini dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini luar biasa lagi, urapan-urapan, sehingga hikmat-hikmat daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya, sehingga apa saat ini yang hamba-Mu
bagikan bagi kami semakin berkembang, bertambah dan berkembang senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga yang ada dalam kelas ini. Kami bersyukur, kami diingatkan kembali, kami dibangkitkan kembali untuk sadar bahwa kami adalah anak Allah, anak Raja. Terima kasih Tuhan, kami menjaga sikap, karakter, hidupan kami, agar kami tetap melihat Yesus Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga banyak orang melihat Kristus melalui setiap tingkah laku, perkataan, dan gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini. Biarlah kiranya Kau memberkati setiap kami semuanya. Dalam kelas ini Tuhan, kiranya kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk kami berlaku, menjaga hidup seperti Engkau sebagai anak Raja. Juga berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung, kiranya Tuhan juga menyediakan tempat bagi mereka semuanya, agar mereka bisa bergabung bersama kami untuk kami sama-sama belajar, untuk kami semakin hari semakin berkembang, semakin maju, sehingga kami melihat setiap kemuliaan Tuhan, sehingga kami tidak takut lagi dan tidak gentar dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam hari ini, kami mau mengakhiri Bible Study, dan kami meminta berkat daripada Engkau. Saudara-saudara, kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita dan penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.